Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam. Channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini, kalian akan menemukan kisah-kisah yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang arwah gentayangan siswi SMA setelah mengalami kecelakaan fatal ketika berangkat sekolah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan pegunungan, terdapat sebuah sekolah menengah atas yang terkenal dengan prestasi akademik dan olahraganya. Di sekolah itu, hidup seorang siswi SMA bernama Mega, seorang gadis cerdas, berbakat, dan disukai oleh banyak orang. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba berubah menjadi malapetaka pada suatu hari yang kelabu. Pagi itu, Mega bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dengan tasnya yang berat di punggung, dia berangkat dengan semangat yang menggebu. Namun, nasib berkata lain. Saat melintasi jalan raya yang ramai, sebuah mobil yang melaju kencang tiba-tiba menabraknya. Tubuhnya terpental ke udara sebelum jatuh dengan keras di aspal. "Sialan, anak bodoh, kenapa kamu tidak melihat kemana kamu melangkah?" teriak sopir mobil dengan suara penuh penyesalan. Tetapi Mega tidak bisa menjawab. Tubuhnya sudah terluka parah dan dia berjuang untuk tetap sadar. Orang-orang segera berkerumun di sekitar mereka, menyaksikan adegan tragis itu. "Seseorang panggil ambulans, cepat!" seru salah seorang wanita yang melihat peristiwa tersebut. Percakapan di sekitar Mega terdengar samar-samar. Suara orang-orang yang mengerumuninya berputar-putar dalam kepala Mega yang terasa semakin berat saja. "Apakah dia baik-baik saja?" tanya yang lain. "Dia tidak bergerak," jawab wanita yang meminta dipanggilkan ambulans. "Kenapa dia tidak berhati-hati?" imbuh yang lainnya lagi. Saat itu, kebetulan melintas beberapa teman sekelas Mega dan melihat kejadian tersebut. Mega mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi rasa sakit yang menusuknya begitu pedih sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wajahnya pucat dan matanya perlahan-lahan terpejam. "Mega, Mega, tolong jangan tinggalkan aku!" teriakan putus asa dari teman-temannya mencoba membangunkan gadis itu dari tidur panjangnya yang gelap. Tetapi Mega merasa dirinya sedang melayang di antara dunia nyata dan alam baka. Dia melihat tubuhnya yang tergeletak di jalan raya, diliputi oleh kerumunan orang-orang yang mencoba membantunya. Mega merasa sedih dan tak berdaya saat menyaksikan dirinya sendiri dalam kondisi terluka parah. Sementara itu, di ambulans yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit, para medis berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa Mega.
Mereka melakukan segala yang mereka bisa, tetapi cedera dalam kecelakaan itu begitu serius sehingga harapan untuk kesembuhan Mega semakin tipis. "Sis, tolong tetaplah bersamaku," pinta salah satu paramedis kepada Mega yang terus berperang dengan kematian. Dalam keadaan setengah sadarnya, Mega merasakan dirinya di dalam ambulans. Tetapi ia juga merasakan dirinya berada di tempat lain, seakan rohnya terpisah dari tubuhnya yang terluka. Dia berusaha mencerna situasi yang aneh ini, tetapi tidak ada jawaban yang muncul. Setibanya di rumah sakit, para dokter segera mengambil tindakan medis yang diperlukan. Namun, cedera yang Mega alami terlalu parah. Setelah berjuang melawan kematian selama beberapa jam lamanya, Mega pun menghembuskan nafas terakhir di meja operasi. "Mohon maaf, kami sudah berusaha maksimal, tapi takdir berkata lain," ujar salah satu dokter dengan nada sedih. Kematian Mega mengejutkan semua orang di sekolah dan di desa tersebut. Tangisan histeris teman-temannya memenuhi ruang kelas saat berita itu menyebar. Para guru dan murid-murid lain pun terguncang oleh kepergian mendadak siswi yang mereka kenal dengan baik. Di hari pemakaman Mega, hampir seluruh warga desa itu hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada gadis yang telah pergi begitu cepat. Air mata mengalir deras di wajah mereka yang memandang keranda itu dengan kesedihan yang mendalam. Di antara kerumunan orang yang berkumpul di pemakaman, terdapat seorang wanita tua berpakaian serba hitam. Dia memperhatikan prosesi pemakaman dengan tatapan suram, dan sepertinya dia memiliki kehadiran yang berbeda dari yang lain. "Siapa wanita itu?" bisik salah seorang teman Mega kepada temannya yang lain. "Tidak tahu, mungkin kerabat jauh Mega," tebak yang lain. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bahwa wanita itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah arwah penasaran yang merasa tertarik untuk mengamati perpisahan antara dunia dan akhirat. Setelah pemakaman Mega berlangsung, kehidupan di sekolah dan desa itu pun terus berlanjut. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa siswi dan guru melaporkan penampakan bayangan yang tidak biasa, terutama di sekitar lokasi kecelakaan fatal yang menelan nyawa Mega. "Saya melihat sosok bayangan putih di sudut jalan yang sama tempat Mega meninggal, Bu," kata salah seorang siswi. "Iya, ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara tangisan di malam hari, Bu," tambah yang lain. Isu tentang keberadaan hantu Mega dengan cepat menyebar di kalangan sekolah dan penduduk setempat. Banyak yang mulai merasa takut dan waspada saat berada di sekitar area kecelakaan. Tetapi pihak yang paling terpukul adalah orang tua Mega. Mereka sedih dan bersalah atas kematian tragis putrinya. Banyak yang bilang orang yang meninggal secara tak wajar seperti dibunuh atau kecelakaan, maka arwahnya akan tidak tenang. Mendengar mitos tersebut, orang tua Mega pun akhirnya mencoba melakukan ritual atau doa untuk memberikan kedamaian kepada arwah putrinya. Suatu malam, di sekitar lokasi kecelakaan, dua orang teman Mega, Rani dan Dika, memutuskan mengunjungi tempat itu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat mereka. "Mega, maafkan kami ya, kami tidak bisa melindungimu,"
ucap Rani dengan suara seraknya sambil meneteskan air mata. Dia tidak seharusnya pergi begitu cepat. Ini tidak adil. Tambah Dika dengan nada yang penuh keputusasaan. Namun, ketika mereka berdiri di sana dalam kesedihan yang mendalam, sesuatu tak terduga terjadi. Bayangan putih mulai muncul di hadapan mereka, bergerak-gerak seperti mencoba berkomunikasi. "Mega, apakah itu kamu?" bisik Rani dengan suara gemetar. Bayangan itu tampak bergerak mendekati mereka dan suasana mendadak menjadi tegang. Namun, ketika bayangan itu semakin mendekat, Rani dan Dika merasa kehadiran bayangan tersebut penuh dengan ketenangan, bukannya ancaman. "Kami ingin memberikanmu penghormatan, Mega. Kami merindukanmu," ucap Rani dengan suara lembut. Bayangan itu tampak bergetar seolah-olah mendengar kata-kata mereka. Kemudian, secara perlahan, bayangan itu mulai memudar meninggalkan Rani dan Dika dalam kebingungan. "Apakah itu Mega?" tanya Dika pada Rani. "Mungkin, tapi dia tidak lagi terlihat sedih. Aku merasa sepertinya dia telah menemukan kedamaian," jawab Rani sambil menatap ke langit yang gelap. Sejak malam itu, penampakan hantu Mega tidak pernah lagi terlihat di sekitar lokasi kecelakaan. Beberapa orang masih merasakan kehadiran arwah Mega di sekitar, tetapi kali ini rasanya lebih tenang dan damai. Meskipun telah berubah menjadi hantu, Mega masih mengawasi dan melindungi teman-temannya dari alam baka. Kehadirannya menjadi pengingat akan kehidupan yang rapuh dan pentingnya memperhatikan keselamatan di jalan raya. Kisah Mega menjadi bukti bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Roh Mega masih ada di antara kita, membawa pesan damai dan penghiburan bagi yang masih hidup. Dan sementara keberadaannya mungkin menakutkan bagi sebagian orang, tapi bagi yang mengerti, dia adalah penjaga yang setia bagi mereka yang dia cintai. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita selanjutnya.